يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد والحمد لله. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Gak panjang lebar kita dengar barusan dari para guru-guru kita, dan kita juga akan mendengar lagi dari yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, perayaan yang Maulid yang kita hadiri di malam hari ini, kita baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Gak cuma di malam, hampir tiap malam kita hadir perayaan Maulid dan kita baca sejarah hidupnya Rasulullah. Kita baca ini semua untuk apa? Bakal apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ketika melakukan segala aktivitas kita punya tujuan yang kita tuju. Aktivitas kita pergi ke sekolah. Ngapain kita sekolah? Kita belajar untuk ilmu, ya. Ilmu yang kita dapetin di sekolahan jadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita pergi ke universitas untuk mendalami satu disiplin ilmu, katakan itu ekonomi, kita jadi insinyur, bangunan dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita paham betul sehingga nanti bisa kita jalani. Kita sekarang hadir Maulid, mau ngapain? Tiap hari kita hadir, tiap malam, sehari bisa 5 kali. Apa tujuannya? Untuk apa? Ini pertanyaan harus kita jawab. Harus kita jawab ini pertanyaan. Apa sekedar rutinitas, selesai begitu aja habis? Ya sayang. Walaupun nggak rugi, pahala dapat. Cuma sayang kalau cuma sekedar rutinitas. Macam kayak barusan saya dengar dari Habib Abu Bakar Masyhur, majelis tempat beliau. Abu Bakar Masyhur bilang sekarang majelis kita ini bagaikan sinetron. Tahu sinetron? Tiap hari itu tampil acaranya di televisi. Tapi apa setelah itu? Kita hadir perayaan Maulid tiap hari. Yang jadi pertanyaan, apa setelah itu? Ini yang harus kita pikirin. Kita dengar sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ketika mempelajari tentang sosok satu orang, kita pelajari cara hidupnya, gaya hidupnya, segala yang berkaitan tentang dirinya, terlepas itu Rasulullah atau bukan. Kita ketika pelajari, baik itu di universitas, di sekolah, bakal lahir di hati kita kecenderungan kepada orang yang kita pelajari tentang pribadinya. Kita bakal cenderung kepadanya, tertarik kepadanya, ya, kagum terhadap dirinya. Bahkan nggak menutup kemungkinan lahir kecintaan di dalam hati kita kepadanya. Siapapun orang yang kita pelajari itu. Yang jadi pertanyaan sekarang, setiap saat yang kita ulang-ulang Rasulullah SAW, yang kita ingin tanya, bagaimana hati kita setelah kita mengkaji Rasulullah SAW setiap saat ini? Harusnya akan lahir di dalam hati kita kecintaan yang amat sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW. Harusnya seperti itu. Sebab ini sehari bisa 5 kali diulang-ulang.
tentang kemuliaannya, tentang keindahannya, tentang keagungannya, tentang sifatnya, tentang akhlaknya, tentang ajarannya, tentang arahannya, tentang bimbingannya, segalanya, semuanya cakep, semuanya indah. Harusnya lahir di dalam hati kita kecintaan yang sangat mendalam kepada Rasulullah SAW. Kecintaan yang luar biasa, harusnya seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan kita ini, hal ini udah lahir belum di dalam diri kita? Mungkin kita semua udah tahu jawabannya, belum seperti yang diharapkan. Apa masalahnya? Ini masalahnya harus kita pikirkan dan kita perbaiki. Penyakit di sini udah banyak. Kemaksiatan numpuk di dalam hati kita. Kecintaan kepada dunia lebih dominan di dalam hati kita, sehingga nggak menyisakan tempat untuk cinta kepada Rasulullah dengan kecintaan yang sejati. Kalau kecintaan pengakuan semua bisa ngaku, tapi kecintaan sejati kita tahu bedanya kecintaan gadungan sama kecintaan sejati. Kita lihat para sahabat Rasulullah SAW bagaimana mencintai Rasulullah. Gak usah jauh-jauh deh Rasulullah dan para sahabatnya, terlalu jauh bakal kita. Kita lihat orang-orang sekarang ketika mengidolakan idolanya, bagaimana mereka? Kagum, cinta, siang malam yang jadi sebutan cuma idolanya. Ini cinta. Berbaring di kamar, yang ada di benaknya khayalan kekasihnya. Atau cinta? Iya kan? Yang ada di benaknya cuman kekasihnya. Ini cinta. Yang saya ingin tanyakan, kecintaan macam begini, ya kita lihat ketika seseorang mencintai manusia biasa, tapi kita lihat gak kecintaan macam begini ketika seseorang di antara kita mencintai Rasulullah SAW, atau di dalam pengakuannya terhadap cinta kepada Rasulullah SAW? Ini yang harus kita pikirkan, ini yang harus kita renungkan. Ada apa diri kita? Apa yang kurang? Tiap saat kita mengulang-ulang sejarah kehidupan Rasulullah, tapi kenapa kecintaan kita hanya baru sebatas kecintaan sebagai pengakuan doang, tapi belum jadi hakikat? Ini yang harus kita pikirkan dan harus kita perbaiki. Ada masalah di dalam diri kita. Ada masalah di dalam diri kita, dan sungguh lebih penting kita memikirkan masalah ini daripada kita mikirin masalah orang lain. Masalah politik lah atau apalah, itu nggak penting. Dunia mau terbalik nggak penting. Yang penting ini urusan kita sama Allah, ini urusan kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini urusan kita surga atau neraka. Ini yang harus kita pikirkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dulu kita sering dengar tentang ada seorang yang dikenal dengan Majnun Laila. Majnun Laila bagaimana cintanya dia sama seorang wanita, sampai keluar syair yang indah. Marartu ala diyar diyar Laila, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar, fama hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Dalam syairnya beliau bilang, saya berjalan menuju ke rumahnya Laila. Aku kelilingi rumahnya dan aku ciumi temboknya. Kemudian beliau bilang, fama hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Saya mencium tembok rumahnya Laila bukan karena cinta sama tembok nih, batu dari tanah, dari semen, bukan. Tapi saya mencium tembok rumahnya Laila karena saya cinta kepada dia yang tinggal di balik itu tembok. Cinta begini. Ada satu lagi. Satu kali ini Majnun, dia duduk di tengah padang pasir. Dia pandang tuh bulan purnama yang indah yang terang. Dia pandangin, dia liatin. Hingga beberapa orang nanya, wahai Majnun, kenapa kau pandangin di bulan purnama? Maka si Majnun bilang, tahu gak engkau,
Ini bulan purnama apa yang istimewa? Kenapa aku pandangi dia terus? Yang istimewa dari bulan purnama yang aku pandangi terus adalah karena saat ini bulan purnama ini sedang menerangi rumah kekasihku Laila. Ini cinta. Satu kali dia lihat ada anjing, maaf anjing lewat depan rumah, dia perhatiin tuh anjing, terus disamperin sama dia, dipeluk tuh anjing, diciumin. Anjing najis. Orang-orang nanya, "Hei, ini anjing najis, kenapa kau peluk, kau cium?" Dia marah. Dia bilang, "Kau nggak tahu, ini anjing kemarin masuk ke rumahnya Laila, kekasihku. Ini anjing istimewa." Hadirin, ini cinta begini. Ini cinta begini. Hadza Majnun Laila begini cintanya sama perempuan. Lihat cintanya para sahabat Rasulullah SAW. Cinta sejati, bukan cinta gadungan. Bagaimana cintanya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau nggak pernah menyebut nama Rasulullah SAW, melainkan beliau menangis dan menangis dan menangis hingga terkadang terjatuh hingga pingsan. Orang-orang yang melihat tangisan beliau ikut menangis seperti beliau. Bangun dari pingsannya, dibopong untuk berdiri kembali berbicara, nyebut lagi nama Nabi Muhammad SAW, nangis lagi, menangis dan nangis hingga jatuh lagi, sampai nggak bisa ceramah. Ini cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kadang Sayyidina Abu Bakar dari masjid pulang ke rumah, begitu sampai di rumah, keluarganya nyariin, "Mana ini suami kami, mana ayah kami Abu Bakar Siddiq?" Cari di ruangan rumah nggak ada, didapetin di pojokan rumah, lagi ngeringkuk. Ngapain? Lagi nangis kejar, terseduh-seduh. Tanya kenapa? Ingat sama kekasihnya Rasulullah SAW. Ada cinta. Ini cinta. Kita tiap saat dengar Rasulullah SAW. Tiap waktu dengar tentang namanya Nabi Muhammad. Bagaimana cinta kita kepada beliau? Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat rela mengorbankan jiwa raganya untuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang mendorong mereka untuk itu? Cinta mereka kepada Rasulullah. Alhamdulillah, berkat perjuangan para sahabat Rasulullah kita menikmati agama Allah di atas nampan yang enak, ajarannya. Tapi saat ini ajaran Rasulullah terbengkalai. Bagaimana keadaan sholat 5 waktu kita? Bagaimana kewajiban kita sama Allah? Bagaimana kemaksiatan? Saya nggak bilang orang di luar bikin maksiat, enggak. Diri kita yang hadir di sini. Nggak ada di antara kita yang suci dari dosa. Nggak ada. Tapi yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah ketika kita terus-terusan bikin dosa dan nggak mau bertobat sama Allah. Dan kita sibuk mikirin orang lain di luar yang bikin dosa, kita nggak pernah mikirin diri kita yang bikin dosa untuk kita perbaiki. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau cuma sekedar berkorban nyawa dan harta, saya katakan mudah. Orang di jalanan pun bisa berkorban nyawa dan harta demi Rasulullah. Jangan orang di jalan, orang pemabok di jalanan, kalau dikutak-ketik sedikit agama Allah, dia bakal marah dan dia berani korbankan segalanya. Tapi saya tanya, sungguh sedikit di antara kita yang berani mengorbankan ego dan nafsunya untuk Allah dan Rasulnya. Dia buang hawa nafsunya, dia tinggalkan syahwatnya untuk Allah dan Rasulnya. Gak semua orang bisa. Dan inilah jihad yang sesungguhnya. Inilah bukti cinta. Makanya ulama bilang, ta'sidilaha wa anta tudhiru hubbahu.
hadza la'amri fil qiyasi badi'u law kana hubbuka shadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'an. Ulama bilang, engkau melanggar perintah Allah, kemudian engkau mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hadza la'amri fil qiyasi badi'u, ini gak masuk akal begini. Omong kosong, sandiwara, kebohongan. Hadza la'amri fil qiyasi badi'u law kana hubbuka shadiqan la'ata'tahu. Kalau cintamu tulus kepada Allah dan Rasulnya, engkau akan mentaatinya, engkau akan patuh kepada perintahnya, engkau akan jauhi segala larangannya. Sebab memang beginilah sifat para pecinta, pecinta sejati, bukan pecinta gadungan. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya bicara seperti ini karena kita pengen, nggak mau begini-gini aja, nggak mau acara maulid jadi kayak sinetron, rutinitas tiap tahun, rutinitas tiap bulan, pengajian rutin dulu banyak banget, tapi perubahan nggak ada. Alhamdulillah kita lihat banyak perubahan, tapi kita pengen perubahan yang diharapkan atau bahkan lebih dari yang diharapkan. Satu majelis yang kita hadiri, kalau kita bawa perubahan ke rumah kita, perbaikin nih keadaan rumah kita. Pulang dari sini kita udah dengar begini, coba duduk merenung. Kita dikasih akal sama Allah untuk berpikir dan merenung. Kita dimuliakan, ini yang membedakan kita sama selain manusia, ini yang membedakan kita dari binatang. Kita dikasih akal untuk apa? Biar kita bisa berpikir dan merenung. Waktu berlalu, ikhwan, kita bakal hadap sama Allah. Kita gunakan akal pikiran kita, merenung dan berpikir. Kita nih hidup di dunia sementara, mau ngapain? Jangan sampai ajal datang kita belum ada kesiapan. Kita hidup di dunia sementara, kita bakal ngadap sama Allah. Kita renungkan itu. Bagaimana ketika kita ngadap sama Allah? Ngadap bagaimana? Dengan bawa dosa, apa bawa taat? Ketaatan apa yang bisa kita bawa kepada Allah? Apa yang bisa kita banggain di hadapan Allah? Maksiat, bagaimana saya mau ngadap Allah dengan kemaksiatan yang banyak? Renungkan ini. Kita dikasih akal sama Allah untuk berpikir dan merenung. Kalau kita merenungin, pasti kalau renungan kita benar dan rutin, ini bakal mempengaruhi kehidupan kita. Kita bakal berubah. Pulang berpikir, setiap hari hadir maulid. Untuk apa? Pikirkan itu. Saya tiap hari hadir maulid, dengar tentang Rasulullah. Apa faedahnya di dalam diri saya? Apakah cuma sekedar rutinitas? Dari apa yang saya dengar tentang Rasulullah, apakah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri? Mana perubahannya? Tanya kepada diri kita. Ini yang harus kita renungkan. Bawa pulang hal ini ke rumah kita. Bawa perubahan sebelum kematian datang menjemput kepada kita. Saat itu nggak ada gunanya penyesalan. Saat itu kita berharap bisa kembali lagi untuk berpikir dan merenung serta memperbaiki, tapi udah nggak ada gunanya. Ini saatnya kita balik ke Allah. Ini saatnya kita buktikan cinta kita. Ini saatnya kita manfaatkan kehidupan kita yang sesaat ini untuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur oleh untuk orang tua kita Habib Umar Al-Hasni. Mudah-mudahan dikasih sehat dan panjang umur oleh Allah. Putra beliau, guru kita Dai Allah Habib Syekh bin Umar Al-Hasni, dan anak-anak beliau yang lagi pada belajar saat ini, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa insya Allah pulang dari sini kita bawa perubahan di dalam diri kita. Makin kita taat sama Allah, makin kita sungguh-sungguh cari ridha Allah, makin kita jauh dari kemaksiatan kepada Allah, makin kita menghamba kepada Allah, makin kita cinta kepada Rasulullah dengan kecintaan yang sebenar-benarnya ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik ya Rabbal Alamin. Wa ambil kabar gembira, insyaallah pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bagaimana enggak yang kita sebut Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Walaupun kita banyak kurang, tapi kita sadar, kita tahu, kita percaya, kita cinta sama Rasulullah. Walaupun kita ya banyak kurang nih,
tapi kita cinta sama Rasulullah. Mudah-mudahan hari kiamat ini kecintaan yang setitiknya sama Rasulullah bawa manfaat bagi kita sekalian. Ya Rabbal Alamin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجتي